Dokter Cilik tiba-tiba dilabrak oleh seorang misterius ke tempat tinggalnya. Pria misterius ini sebelumnya sudah mencoba menghubungi Endo. Ia berkata ingin mengobati anaknya yang menderita gagal jantung. Endo pun menyampaikan syarat-syarat, yaitu uang 1 miliar dan beberapa coklat, serta ia juga harus menandatangani dokumen kerahasiaan demi menjaga keamanan Yuki. Namun saat Endo melihat dokumen tersebut, Endo merasa curiga dengan calon klien mereka kali ini, sebab ia tak menggunakan nama aslinya. Salah satu tim medis pun mengatakan lebih baik berhati-hati karena bisa saja kali ini mereka sedang dijebak, sebab identitas Yuki sebagai dokter cilik yang ilegal sudah mulai terbongkar. Karena tidak ingin mengambil resiko, Endo pun mengabaikan saja calon klien mereka kali ini, walaupun klien tersebut sudah menjanjikan bisa menyediakan uang 1 miliar. Namun suatu malam saat Yuki dan Endo sedang beristirahat di rumah mereka, calon klien mereka tiba-tiba datang menghampiri persembunyian Endo dan Yuki. Endo semakin curiga karena bagaimana bisa pria ini tahu persembunyian Endo. Lalu pria ini pun menunjukkan tato komplotan orang yang sudah pernah membunuh ayah Yuki. Ia merupakan mantan anggota komplotan itu, makanya pria ini bisa menemukan Endo dan Yuki sebab komplotan itu memang sudah mengetahui tentang Yuki dan Endo. Pria ini benar-benar memohon kepada Yuki untuk mengobati anaknya. Akhirnya karena kasihan, Yuki tidak akan membiarkan seorang anak mengalami sakit parah. Ia langsung memeriksa kondisi anak itu. Para perawat lainnya pun menyusul. Lalu setelah diperiksa ternyata anak itu mengalami penyakit yang lebih parah, sehingga operasi hati dan paru-paru harus segera dilakukan sekarang. Yuki pun memulai operasinya dan saat mulai, Endo menanyakan beberapa hal dengan pria ini tentang kematian ayah Yuki yang dilakukan oleh organisasi yang diikutinya dulu. Saat dokter cilik melakukan operasi, ia mendapat kabar kalau polisi sedang menuju ke tempatnya. Endo yang mengetahui hal tersebut lebih dulu berusaha keras kembali ke tempat Yuki untuk menyelamatkannya. Sebelumnya Yuki dan Endo sepakat menerima tawaran untuk melakukan operasi kepada seorang anak. Namun saat Endo berbicara dengan ayahnya, pria itu baru mengaku kalau anak itu bukanlah anak kandungnya, melainkan seorang anak dari wanita yang ia suka. Lalu ia merawat anak itu sebab sang ibu sangat sibuk sekali dengan kegiatan organisasi terlarang, sampai-sampai mengabaikan anaknya yang sudah sangat sakit keras. Saking parahnya penyakit yang diderita, saat Yuki melakukan operasi, kondisi vital anak itu pun menurun drastis, sehingga mereka harus melakukan tindakan darurat. Mereka membutuhkan sebuah kain sutra untuk membuat pembuluh darah buatan. Saat dicari-cari, tidak ada satupun benda berbahan sutra di sana. Namun perawat yang memiliki ingatan super berusaha mengingat kalau salah satu dari mereka ada yang menggunakan syal sutra. Yuki pun langsung menggunakan sutra tersebut untuk memulihkan kondisi pasien. Sedangkan Endo masih mencari informasi dari orang ini, dan ternyata organisasi yang diikuti oleh ibu dari anak yang sedang mereka operasi adalah organisasi dalang peledakan rumah Yuki 2 tahun lalu. Dan Endo harus mengambil imbalan atas operasi yang mereka lakukan dengan sang ibu. Endo pun langsung mencoba datang ke tempat yang dijanjikan dan melihat ibunya dari kejauhan terlebih dahulu. Namun ternyata saat mendekat, Endo menyadari kalau situasi di sana sudah tidak wajar. Banyak sekali anggota organisasi sesat itu yang berjaga-jaga. Tanpa berpikir panjang, Endo langsung menyadari kalau dirinya sedang dijebak. Ia langsung bergegas memberi kabar kepada tim. Mereka harus segera pergi dari sana sebab polisi pasti sudah akan datang. Namun Yuki tidak ingin meninggalkan pasiennya begitu saja. Dan benar sekali, polisi sudah berada di depan rumah tempat mereka melakukan operasi. Dokter cilik baru saja menyelesaikan operasi pada pasiennya. Namun tiba-tiba ada polisi datang ke tempatnya. Endo yang sedang berusaha menyelamatkan Yuki malah mendapat masalah dan tertabrak mobil. Sedangkan tim medis yang bekerja bersama Yuki sudah kabur terlebih dahulu, dan itu semua atas permintaan Yuki. Endo tampak benar-benar menyesal sekali karena kali ini kemungkinan ia tak bisa menepati janjinya untuk menjaga Yuki. Karena keinginan Yuki sendiri untuk menyelesaikan operasi daripada kabur, kini Yuki harus berakhir ditangkap dan ditahan di kantor polisi. Bahkan anak yang baru saja ia operasi juga akan diperiksa oleh polisi. Pria yang memberikan pekerjaan berbahaya kepada Yuki untung saja masih mengamankan Yuki. Ia hanya mengatakan kepada polisi kalau ia tidak kenal dengan Yuki. Dan hanya berkata, Yuki tiba-tiba saja berada di rumahnya. Saat giliran Yuki yang akan diperiksa, ternyata Yuki sudah kabur, dan rencana pembebasannya sudah dipersiapkan oleh teman-temannya. Para kepolisian pun semakin yakin kalau Yuki adalah dokter coklat yang terkenal sekali, dan ia sudah melakukan operasi ilegal. Sesampainya Yuki di tempat persembunyian mereka, dia langsung menangis dan memeluk Endo. Yuki benar-benar menyesal karena hampir saja karena perbuatannya mereka semua dalam bahaya.
Karena mereka tidak mendapat imbalan uang 1 miliar atas operasi berbahaya semalam, mereka pun hanya merayakan keberhasilannya dengan memakan coklat yang sangat disukai Yuki bersama-sama. Setelah semua kejadian ini, Endo pun tiba-tiba diajak bertemu oleh seorang jurnalis yang sudah mengetahui kalau Yuki adalah dokter ilegal. Lalu ia mengatakan kalau akan mempublikasikan berita tersebut dan membongkar identitas Yuki.